Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Anginnya lembut dan mataharinya cerah. Matahari siang, langit biru, dan laut hitam menciptakan pemandangan yang indah. Terlebih lagi ketika ikan toda terbang keluar dari laut dan menimbulkan gelombang. Pada saat yang sama, air laut di bawah sinar matahari juga memantulkan cahaya pelangi. Keindahan pelangi dan hangatnya sinar matahari menghapus bagian misteri laut hitam dan dingin itu. Saat itu, suasana tampak tenang. Wilayah laut ini sangat jauh dari Seven Blood Ice dan lebih dekat dengan wilayah ras mayat laut. Karena perang, tidak banyak kapal dagang yang bergerak di wilayah ini. Selain itu, karena kepadatan zat-zat anomali. Jelas ada banyak binatang laut besar di laut. Seekor Mosasaurus bergerak cepat di bawah laut. Wajahnya yang menyeramkan, giginya yang tajam, dan aura yang dipancarkannya menyebabkan sebagian besar binatang laut yang ada di jalan itu berhamburan menjauh. Tanpa halangan apapun, kecepatan Mosasaurus terus meningkat. Namun, jika seorang kultivator Golden Core menyelidiki dengan saksama dan menatap Mosasaurus ini, mereka akan menemukan bahwa Mosasaurus ini bukanlah makhluk hidup. Itu terbentuk oleh mantra dan ada seorang pemuda yang duduk bersila di dalamnya. Kanopi hitam di atas kepala pemuda itu dipenuhi gelombang api, membungkusnya dan menyembunyikan auranya. Pakaiannya compang-camping dan dia dalam kondisi menyedihkan. Banyak bagian tubuhnya cekung dan auranya tidak stabil. Luka-lukanya sangat serius dan ada benang hitam samar di tubuhnya. Benang ini tidak berwujud, melainkan hanya ilusi. Namun, benang itu terkubur dalam-dalam di daging dan darah pemuda itu, sehingga menghambat pemulihannya. Terlebih lagi, kemanapun benang itu lewat, dagingnya akan layu dan dia bahkan merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Pemuda itu tak lain adalah Xu Qing, yang berhasil lolos dari perlombaan mayat laut. Teleportasinya berjalan cukup lancar. Meskipun dia tidak langsung masuk ke laut, dia tetap muncul di garis pantai. Dengan mengandalkan penyamarannya, ia menahan luka-lukanya dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelam ke laut, melarikan diri jauh. Selama proses itu, ia merasakan beberapa ahli dari Sea Corps Race. Namun, ia berhasil melarikan diri dengan selamat. Alasan utamanya adalah karena klan mayat laut telah mengerahkan sebagian besar energi mereka pada kapten. Meskipun mereka juga mencari Xu Qing, jelas ada perbedaan. Pada saat ini, 10 hari telah berlalu sejak hidung patung mayat leluhur ras mayat laut runtuh. Dalam 10 hari ini, Xu Qing telah melarikan diri di dalam Mosasaurus. Namun, yang membuat hatinya muram adalah bahwa luka-lukanya pulih sangat lambat dalam 10 hari ini. Benang hitam ilusi itu memengaruhi pemulihannya. Benang ini berasal dari kultivator mayat laut inti emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Meskipun Xu Qing berhasil lolos, benang hitam ini muncul di tubuhnya setelah dia pergi. Benang ini sangat ulet. Xu Qing tidak dapat membunuhnya, bahkan ketika dia membakar api kehidupannya. Tetapi ketika dia mencoba menekannya dengan lentera kehidupan, benang itu tampak takut. Namun kultivasi Xu Qing jelas tidak dapat menampilkan kekuatan lentera kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat membuatnya berhenti aktif dan tidak membunuhnya. Qing memanifestasikan payung hitam dan menghalangi auranya menyebar. Dia juga menggunakan Golden Crow Refines All Life dalam 10 hari ini untuk memurnikan benang hitam. Tingkat Golden Crow Refines All Life sangat tinggi. Meskipun basis kultivasi Xu Qing tidak dapat melepaskan semua kekuatannya, ia mampu perlahan-lahan menggiling benang hitam itu bersama dengan kekuatan lentera kehidupan. Pada akhirnya, ia bahkan mengatur agar bayangan itu melahapnya. Dengan kekuatan dari 3 sumber, akhirnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini berlangsung selama 7 hari lagi. Setelah setengah bulan, Xu Qing akhirnya menghilangkan benang hitam itu. Saat itu juga dia benar-benar menghilang. Dia meludahkan seteguk besar darah hitam. Darah ini jelas mengandung racun yang mematikan. Tepat saat racun itu akan mencemari Mosasaurus dan menyebar ke air laut di luar, Xu Qing segera mengeluarkan botol kecil dan menyimpan darah yang dimuntahkannya. Dia bisa merasakan bahwa darah yang dimuntahkan itu mengandung racun yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Atau lebih tepatnya, ini bukanlah racun. Dia bisa merasakan banyak serangga hitam yang sulit dideteksi dengan mata telanjang dalam darah ini. Benang hitam itu terbentuk oleh sejumlah besar serangga hitam ini. Aku perlu mempelajarinya. Darah ini bisa menjadi salah satu kartu trufku. Xu Qing menarik napas dalam-dalam. Setelah menyimpan botol itu dengan hati-hati, dia fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Tanpa halangan benang hitam, Xu Qing pulih dengan cepat. Selama pemulihan ini, dia mengingat hasil panennya kali ini.
dan merasa sangat puas ketika dia merasakan pembakaran 65 lubang ajaib di tubuhnya. Itu sepadan, gumam Xuqing sambil memikirkan sebuah benda di dalam tas penyimpanannya. Benda itu berukuran lebih dari 100 kaki dan bentuknya tidak beraturan. Sulit untuk menebak benda apa itu sekilas. Hanya mereka yang benar-benar melihat bentuk lengkapnya yang akan tahu bahwa benda ini adalah bagian dari hidung patung mayat leluhur ketujuh dari ras mayat laut. Namun, setelah meninggalkan jangkauan ras mayat laut, bahan hidungnya berubah dan berubah menjadi abu-abu. Seperti benda biasa, pada saat yang sama, benda itu tidak lagi memancarkan perasaan misterius. Meski begitu, Xuqing tidak tega membuangnya. Dia merasa benda ini mungkin punya kegunaan lain. Bagaimanapun juga, ini adalah hidung benda suci milik ras mayat laut. Xuqing tidak tahu badai macam apa yang akan terjadi dari apa yang telah dilakukannya. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, dia tidak berpikir bahwa masalah ini akan menjadi sangat serius. Paling-paling, dia dan kaptennya menelan cairan roh. Paling, kaptennya menggigit jari kaki patung itu dan menyebabkan ketidakstabilan internal patung itu runtuh. Itu tidak seberapa. Xuqing telah mendengar kapten menyebutkan keanehan dari 9 patung mayat leluhur dan tahu bahwa mereka memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tinggi. Patung itu mungkin telah pulih ke keadaan semula. Adapun kaptennya, dia tidak akan mati. Xuqing tidak tahu mengapa, tetapi dia terus merasa bahwa kapten tidak akan mati semudah itu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia terus duduk di naga duyung dan mengendalikannya untuk menuju ke Pulau Duyung sambil menyembuhkan luka-lukanya. Dia akan kembali ke Seven Blood Eyes. Namun, tempat ini terlalu jauh dari Seven Blood Eyes. Jika dia langsung menuju ke sana, mungkin akan sulit untuk mencapainya. Bahkan dalam setahun, menggunakan susunan teleportasi di Pulau Duyung adalah yang paling mudah. Terlebih lagi, sebagai peserta perang, teleportasi gratis. Oleh karena itu, ini menjadi pilihan pertama Xuqing. Sementara Xuqing sedang memulihkan diri dan bergegas dalam perjalanannya, seluruh klan mayat laut sedang gempar. Pertama-tama, masalah tentang hidung patung mayat leluhur ketujuh secara bertahap menyebar. Bagi ras Sea Corps, ini adalah hal yang mengejutkan. Hampir segera setelah berita itu menyebar dengan cepat di antara semua anggota mereka dan memicu kemarahan mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi anggota ras mayat laut yang telah diubah oleh patung mayat leluhur ketujuh. Emosi mereka berfluktuasi lebih intens. Ada hubungan yang rumit dan halus antara mereka dan mayat leluhur ketujuh. Oleh karena itu, hilangnya hidung Seven Ancestral Corps merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Yang menyebabkan penghinaan ini mencapai puncaknya adalah hasil penyelidikan mereka. Telah dipastikan bahwa kedua pencuri itu adalah murid-murid Foundation Building dari Seven Blood Eyes. Alam Foundation Building sangat kuat di mata manusia biasa. Tetapi bagi suatu ras, itu sama sekali bukan apa-apa. Bagaimana mungkin seluruh ras Sea Corps tidak marah ketika para kultivator tingkat rendah melakukan kejahatan mengerikan di base camp mereka? Bukan hanya orang-orang biasa yang geram, bahkan para bangsawan ras mayat laut, raja, dan barang-barang antik tua pun geram. Setelah masalah ini menyebar seperti badai di wilayah ras mayat laut, tidak dapat dielakkan lagi bahwa hal itu akan memengaruhi perang dengan 7 mata darah. Sejumlah besar anggota Sea Corps Race membuat kerusuhan dan menjadi gila di medan perang. Meskipun ini adalah keberanian melampiaskan kemarahan inilah yang menyebabkan formasi pertempuran mereka berubah dan menyebabkan banyak situasi yang tidak stabil. Dalam peperangan, ada komandan yang pandai memanfaatkan kemarahan bawahannya, tetapi itu bagaikan pedang bermata dua. Jika mereka ceroboh, mereka akan hancur dengan sendirinya. Sedangkan untuk Seven Blood Eyes, bagaimana mungkin kelompok rubah tua licik itu melepaskan kesempatan ini? Mereka segera meningkatkan upaya mereka, menyebabkan skala perang meningkat berulang kali dalam waktu setengah bulan yang singkat ini. Para petinggi Seven Blood Eyes awalnya terkejut. 2 murid Seven Blood Eyes telah melakukan hal yang menggemparkan di Sea Corps Race. Mereka juga terkejut saat mendengar berita itu. Para penguasa puncak segera menatap Tuan Tua Ketujuh. Dari apa yang mereka ketahui, hanya murid-murid puncak ketujuh Tuan Tua Ketujuh yang akan melakukan hal seperti itu. Hanya saja, hal itu tidak sehebat sekarang. Tuan Tua Ketujuh juga tercengang. Ekspresinya menjadi sedikit aneh, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, apapun yang terjadi, hal ini menyebabkan momentum Seven Blood Eyes meningkat pesat. Dia secara pribadi mengatakan bahwa adapun nama kedua murid yang telah melakukan hal besar seperti itu, sebelum 7 mata darah bisa menyelidikinya,
ras mayat laut telah membantu mereka menemukannya. Saat latar belakang mereka terbongkar, ras Sea Corps segera mengubah daftar pencarian mereka. Daftar orang yang dicari ini sudah ada bahkan sebelum perang. Yang kedua adalah Tuan Tua Ketujuh. Dan beberapa orang di belakangnya adalah para penguasa puncak dan wakil penguasa puncak. Para kultivator inti emas terdaftar setelah lebih dari 10 orang. Namun sekarang daftarnya telah diperbarui. Daftar orang yang dicari. Pertama, Chun Erniu. Orang ini adalah murid dari puncak ketujuh dan saat ini menjabat sebagai Direktur Departemen Pembunuhan. Dia adalah pelaku utama dalam penistaan terhadap mayat leluhur ras mayat lautku. Jika ada anggota ras mayat laut yang melihat orang ini, mereka harus mencabik-cabiknya dan melahap daging dan darahnya. Siapapun yang membunuh orang ini akan diberi hadiah warisan dau agung dari ras mayat lautku, urutan raja, dan hak untuk memilih 10 hal dari brankas harta karun, selain 100 juta batu roh. Kedua, Su Qing. Orang ini adalah murid dari puncak ketujuh dan saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Pembunuhan. Dia adalah kaki tangan dalam penghujatan terhadap mayat leluhur ras mayat lautku. Jika ada anggota ras mayat laut yang melihat orang ini, mereka harus membunuhnya. Siapapun yang membunuh orang ini akan diberi hadiah urutan raja, hak untuk memilih 10 hal dari brankas harta karun, dan 70 juta batu roh. Ketiga, leluhur Seven Blood Eyes, Shu Lianzi. Perang antara 7 mata darah dan ras mayat laut telah berlangsung selama setengah tahun. Jangkauan perang semakin meluas dan semakin banyak sekutu yang bergabung. Bukan hanya medan pertempuran garis depan yang terus maju dan bergeser, tetapi area lain di Laut Terlarang juga terkena dampaknya. Pangkalan-pangkalan strategis didirikan di wilayah-wilayah yang dihuni banyak ras non-manusia. Banyak pertempuran berskala kecil meletus di kiri dan kanan. Perang berskala besar seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak ras. Oleh karena itu, meskipun perubahan dalam daftar pencarian merupakan peristiwa tak terduga antara ras Sea Corps dan Seven Blood Eyes, hal itu menarik perhatian ras lain. Dalam sekejap, fokus sebagian besar ras di Laut Terlarang terpusat pada peringkat ini. Nama Chun Erniu dan Shu Qing dikenal oleh banyak ras non-manusia, ras humanoid, dan kekuatan manusia. Diskusi tentang mereka berdua menjadi semakin intens. Banyak yang tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh Sea Corps Race. Bahkan, ada beberapa ahli dari Seven Blood Eyes yang merasa serakah karena hadiah yang sangat besar tersebut. Bagaimanapun, ras Sea Corps memberikan hadiah kepada siapa saja yang dapat menyelesaikan tugas. Semua ras, atau bahkan pengikut Seven Blood Eyes, akan diberi hadiah selama mereka menyelesaikan misi. Sebenarnya tidak akan menjadi masalah bagi ras mayat laut untuk secara khusus mengubah orang yang menyelesaikan misi tersebut dan menjadikan mereka anggota klan mereka. Terlebih lagi, begitu orang-orang itu menjadi anggota ras mayat laut, mereka akan masuk ke dalam urutan raja. Sumber daya seluruh ras Sea Corps akan difokuskan pada mereka. Hal ini saja sudah cukup membuat banyak orang iri. Satu-satunya kekhawatiran adalah tingkat kegagalan berubah menjadi ras Sea Corps. Bagaimanapun, transformasi ini bukanlah sesuatu yang pasti. Ada risiko tertentu. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan imbalannya, hal itu sepadan. Ini karena mereka yang berada dalam urutan Raja Ras Mayat Laut akan memiliki status sebagai putra mahkota sejati. Mereka juga dikenal sebagai anak Dao di dunia luar. Miao Chun yang separuh wajahnya dihancurkan oleh Shu Qing berada di urutan Raja. Dia juga satu-satunya yang berada di urutan Raja Ras Mayat Laut sejauh ini. Oleh karena itu, karunia ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sini terlihat kemarahan dan tekad ras Sea Corps. Tujuan mereka dalam memberikan hadiah sebesar itu jelas untuk membunuh Shu Qing dan kaptennya, atau mempersulit mereka untuk melangkah di Laut Terlarang di masa mendatang. Mereka akan memiliki musuh di mana-mana. Sebagian besar musuh tidak mau mengungkapkan motif mereka, jadi sulit membedakan mereka. Dengan cara ini, Shu Qing dan kapten tidak akan bisa mempercayai orang lain di masa depan. Mereka harus selalu waspada. Masalahnya adalah Shu Qing memiliki kepribadian ini sejak awal. Pada saat itu, dia berada dalam tubuh Mosasaurus dan bergerak menuju Pulau Duyung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Token identitasnya yang dapat menerima informasi dari dunia luar telah lama kehilangan efeknya karena terlalu jauh dari Pulau Duyung. Hal ini juga memungkinkan Shu Qing untuk lebih mendalami pemulihannya. Sekitar 20 hari kemudian, luka Shu Qing akhirnya sembuh. Saat dia pulih sepenuhnya, Shu Qing merenung sejenak dan tidak memilih untuk meninggalkan Mosasaurus itu. Kapal sihirnya sudah runtuh.
Jadi menggunakan Mosasaurus untuk bepergian adalah cara yang paling mudah. Itu menghemat kesulitan dan tenaganya. Aku penasaran apa yang terjadi di luar sana sekarang. Apakah kaptennya kabur? Bagaimana si Corpse Race menangani ini? Saat dia masih 7 atau 8 hari lagi dari Pulau Duyung, Xiqing memandang ke arah Pulau Duyung dan bergumam dalam hati. Aku tidak boleh segila itu di masa depan. Aku akan terluka setiap kali melakukannya. Jika aku terus seperti ini, aku mungkin akan mati lebih awal daripada kapten. Xiqing menatap tubuhnya sambil mengingat perjalanannya dan mendesah. Kedua pemikiran ini saling bertentangan dan membuat orang tidak berdaya. Aku masih terlalu lemah. Xiqing teringat pada 4 api pilihan surga dari ras mayat laut, Miao Chun. Ini adalah kultivator 4 api sejati pertama yang pernah dilihatnya. Meskipun sang kapten juga mengungkapkan hal yang sama ketika dia dikejar oleh bocah inti emas. Xiqing merasa bahwa kultivasi sang kapten aneh dan tidak terlalu jelas. Namun, Miao Chun berbeda. Dia benar-benar memiliki 4 api kehidupan. Xiqing merasa orang-orang seperti itu seharusnya langka. Namun, ketika dia memikirkan betapa luasnya benua Wanggu dan betapa banyaknya ras, dia tidak terlalu terkejut. Xiqing sangat yakin bahwa dia memperoleh keuntungan dalam pertarungan dengan Miao Chun karena dia telah merebut inisiatif. Selain itu, bayangan, leluhur sekte berlian, dan tubuhnya yang ditingkatkan oleh Golden Crow refines all life merupakan faktor-faktor yang menyebabkan dia akhirnya menekan pihak lain. Kali berikutnya mereka bertemu, pihak lain pasti akan waspada dan akan jauh lebih sulit baginya untuk menekan pihak terakhir. Namun, Xiqing menganalisis bahwa Miao Chun juga akan merasa sangat sulit untuk menekannya. 4 bola api kehidupan. Mata Xiqing menunjukkan hasrat. Dia sekarang telah melangkah sepenuhnya ke ranah foundation building tahap tengah. Ditambah dengan lentera kehidupan dan peningkatan dari Golden Crow Refines All Life, dia dapat melawan 4 api. Kekuatan tempur ini sudah membuatnya berdiri di puncak alam foundation building. Dia bahkan bisa lolos dari seorang kultivator Golden Core dan menetralisir beberapa kerusakan. Bagi yang lain, dia sudah sangat kuat. Namun, Xiqing tidak puas. Masih ada 25 lubang sihir yang tersisa sebelum aku dapat menyalakan bola api kehidupan ketiga. Pada saat itu, di alam bangunan fondasi, kecuali aku bertemu dengan kultivator lentera kehidupan lainnya, aku dapat menekan semua orang. Aku seharusnya dapat hidup sedikit lebih baik. Terlalu lambat untuk membuka lubang ajaib dengan cara normal. Xiqing bergumam. Tiba-tiba dia berharap kapten akan segera kembali. Ini karena dengan kegilaan sang kapten, Xiqing merasa tidak akan sulit baginya untuk membentuk bola api kehidupan ketiga. Dengan berpartisipasi dalam hal serupa di perlombaan mayat laut beberapa kali lagi. Saat kapten kembali, aku akan bertanya kepadanya apakah ada tempat lain yang bisa membuatnya sukses. Xiqing membuat keputusan. Adapun pikiran untuk tidak meneruskan kegilaannya, dia singkirkan dulu. Aku tidak punya pilihan lain. Kultivasi aku terlalu lambat untuk membuka lebih banyak lubang sihir. Aku harus mencari kesempatan untuk mengambil risiko lagi. Ketika lubang sihir aku terbuka sepenuhnya, aku tidak akan mengambil risiko seperti itu lagi. Xiqing mengangguk tanda setuju dengan pemikirannya. Begitulah. Hari demi hari berlalu. 5 hari kemudian, saat dia masih 3 hari lagi dari Pulau Duyung, token identitas Xiqing bergetar. Sekilas, tidak ada yang berbeda. Xiqing memeriksa sekelilingnya dan menyadari bahwa di bagian atas dari banyak misi ada peringkat pahlawan. Xiqing tahu bahwa peringkat ini adalah daftar buruan ras mayat laut. Catatan itu mencatat hadiah yang diberikan oleh si Corpse Race karena membunuh para kultivator Seven Blood Eyes, namun tidak gratis untuk memeriksanya. Jadi, Xiqing tidak menggunakannya. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya dan ragu-ragu. Dia merasa bahwa apa yang telah dia dan kapten lakukan dalam si Corpse Race bukanlah hal yang besar maupun kecil. Ada kemungkinan tertentu bahwa mereka akan dicari. Oleh karena itu, dia ingin melihatnya, tetapi ternyata harganya 100 batu roh. Hal ini membuat Xiqing merasa itu tidak sepadan. Saat Xiqing hendak menyerah membeli, saat Mosasaurus itu semakin dekat ke wilayah Pulau Duyung, lebih banyak getaran muncul di token identitasnya. Itu adalah pesan pribadi yang dikirim oleh semua orang yang mengenalnya. Kakak senior Xiqing, apakah kamu sudah kembali? Salam hormat untuk kakak senior Xiqing. Terlalu banyak pesan. Xiqing melihatnya dengan heran. Kakak senior Xiqing, kurasa kau pasti punya banyak pesan sekarang, dan kau mungkin tidak bisa melihat pesanku. Namun,
Aku sangat gembira. Setelah aku melihat namamu dan hal-hal yang kau lakukan, aku tidak bisa tidur selama berhari-hari. Karena kegembiraan dan kekhawatiran, ada ribuan kata yang ingin kukatakan. Tetapi semuanya berubah menjadi 7 kata pertama dari pesanku. Pesan ini dari Dingzu. Xuqing hanya melirik 7 kata pertama pesan Ding Xue dan tidak terlalu memperhatikan. Hal ini terjadi karena ada masalah yang lebih besar memenuhi pikirannya. Ia menyadari bahwa masalah dalam si Corpse Race telah terungkap. Ia segera membolak-balik pesan lainnya. Semua pesan lainnya juga menyebutkan masalah ini. Xuqing segera memeriksanya dan tidak ragu menghabiskan 100 batu roh untuk membeli hak menonton peringkat pahlawan. Ketika dia membukanya dan menyadari bahwa dia berada di peringkat kedua, matanya menyipit. Lalu dia melihat ke tempat pertama, Chun Erniu. Xuqing terdiam. Dia jelas tahu bahwa pihak lain adalah kapten. Tetapi dia masih tercengang mendengar nama ini. Tiba-tiba ia menyadari bahwa sang kapten tidak pernah menyebut namanya. Mungkin hal itu ada hubungannya dengan anggapan sang kapten bahwa namanya agak kuno. Xuqing dengan hati-hati memeriksa peringkatnya. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengernyit. Dia kemudian melihat potongan hidung di tas penyimpanannya. Dalam perjalanan kembali, dia sudah menganalisisnya. Melihat reaksi si Corpse Race yang begitu kuat, dia merasa ada kemungkinan besar ledakan yang disebabkan oleh fluktuasi yang tidak stabil akibat Golden Crow Refines All Life tidak dapat dipulihkan. Namun, dia merasa bahwa hal ini agak tidak dapat dipercaya. Mungkinkah kapten melakukan sesuatu yang gila lagi setelah aku pergi? Xuqing terdiam. Namun, apapun yang terjadi, namanya telah menyebar kemana-mana sekarang, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak suka pamer. Ini tidak sesuai dengan pemahaman yang dia peroleh dari hidupnya sejak dia masih muda. Juga tidak sesuai dengan tradisi puncak ke-7 dari 7 mata darah. Semua ini salah kapten karena menyebabkan keributan besar. Alangkah baiknya jika dia pergi saja saat itu. Xuqing menggelengkan kepalanya dan menatap peringkat itu untuk waktu yang lama. Dia telah menyadari kemarahan mengerikan dari ras mayat laut dan niat membunuh yang tak ada habisnya yang terkandung dalam peringkat ini. Sebab, belum lagi orang lain. Bahkan Xuqing sendiri tak kuasa menahan debaran jantungnya ketika melihat hadiah besar untuk Kapten Chun. Dia dapat dengan mudah membayangkan betapa tergodanya orang lain. Tidak mudah bagiku untuk menetap selama beberapa waktu. Sekarang, aku harus waspada terhadap semua orang. Sekte ini juga tidak aman. Namun, dibandingkan dengan kekacauan di dunia luar, dan fakta bahwa aku melakukan hal yang begitu besar, kurasa orang-orang dengan motif tersembunyi tidak akan berani mengungkapkan kebencian mereka di sekte ini. Xuqing dengan cepat menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia sangat berhati-hati dan bahkan menggunakan bayangan untuk menyembunyikan fluktuasi token identitasnya. Begitu pula dirinya. Ia menggunakan benda penyamaran dan mengubah penampilannya sebelum perlahan mendekati Pulau Duyung. Dia harus pergi ke Pulau Duyung. Jika dia bepergian sendirian, tidak hanya akan memakan waktu yang sangat lama untuk kembali ke Seven Blood Eyes, tetapi juga akan mudah terjadi kecelakaan di jalan. Karena masalah peringkat, setelah Xuqing kembali, dia segera melangkah ke pulau gambar terdekat. Dia langsung menuju ke susunan teleportasi. Untungnya, tidak banyak kultivator di sini sekarang, dan sebagian besar dari mereka berada di medan perang. Oleh karena itu, kembalinya Xuqing tidak menarik perhatian apapun. Dia tidak membuang waktu dan segera tiba di susunan teleportasi. Xuqing menarik napas dalam-dalam dan melirik murid-murid puncak ke-5 yang bertugas mengatur formasi. Setelah itu, ia segera mengeluarkan slip giok identitasnya dan menempelkannya ke samping. Fluktuasi dari formasi susunan menyebar. Identitasnya telah diverifikasi dan teleportasi akan segera dimulai. Pada saat ini, murid puncak ke-5 yang bertugas menjaga susunan teleportasi melirik batu teleportasi di samping dan memperhatikan nama orang yang menggunakan susunan teleportasi itu. Begitu dia melihat nama ini, dia tertegun sejenak. Setelah itu, matanya tiba-tiba melebar dan dia menoleh untuk melihat Xuqing di susunan teleportasi. Xuqing. Pada saat berikutnya, sosok Xuqing menghilang di bawah cahaya susunan teleportasi. Sementara itu, di wilayah kekuasaan ras mayat laut, di tengah hutan pepohonan merah raksasa yang layu, sesosok raksasa berbaju besi yang separuh tubuhnya membusuk tengah duduk bermeditasi. Hanya setengah tubuhnya yang tingginya lebih dari 5.000 kaki menjulang di atas pepohonan layu di sekitarnya. Di atas kepalanya duduk seorang pemuda berjubah kaisar. Itu Miao Chun,
Setengah dari wajahnya rusak dan daging serta tulangnya tercerai-berai. Bahkan telinganya pun hilang, menyebabkan wajahnya yang tadinya tampan menjadi tampak menyeramkan. Temperamennya yang luhur juga hilang. Di depannya, seorang wanita mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan hijau, dengan wajah tertutup, sedang berlutut dan berbicara lembut. Yang mulia, semua benda penyembuh dalam ras ini tidak dapat menetralkan kekuatan korosif pada luka kamu. Hanya raja dan para bangsawan yang memiliki cara untuk menetralkannya dengan paksa. Namun, raja berkata bahwa kamu harus menangani masalah kamu sendiri. Bunuh Xu Qing itu dan dia akan menyembuhkan kamu. Apa maksudmu? Dulu, saat kau memanfaatkan spirit jet yang lemah dan bersekongkol melawanku, mengapa kau tidak mengajukan tuntutan seperti itu? Mungkinkah kalian tergila-gila pada Chun Erniu dan Xu Qing dan berencana untuk membunuh mereka sebelum mengubah mereka? Rasi Corps, ras yang tidak tahu malu, enyahlah. Pemuda itu mengangkat kepalanya, tampak semakin menyeramkan. Tubuh wanita itu bergetar dan dia bergegas pergi. Setelah wanita itu pergi, mata merah pemuda itu menunjukkan niat membunuh yang kuat. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Sebagai seorang anak Dao dari ras mayat laut, seorang kultivator bangunan fondasi sempurna, dan orang pilihan surga dengan 4 api kehidupan, dia benar-benar kalah dari orang tak dikenal dan dipermalukan. Xu Qing, aku belum selesai denganmu. Jika aku tidak membunuhmu, pikiranku tidak akan jernih. Xu Qing waspada, jadi saat dia berteleportasi, dia memperhatikan ekspresi murid puncak kelima itu. Meski hanya ada ekspresi terkejut di wajah orang itu, dan tidak ada pikiran lain yang terlihat, Xu Qing merasa bahwa karena dirinya pun tergoda dengan hadiah besar itu, tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak tergoda. Karena hidung patung itu tidak dapat pulih, itu hanya berarti bahwa Golden Crow Refines All Life miliknya terlalu mendominasi dan apa yang dilahapnya tidak dapat dipulihkan. Ada kemungkinan besar bahwa separuh wajah dan telinga anak Dao tidak akan bisa pulih. Dia pasti sangat membenciku. Aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Dengan pemikiran ini, saat cahaya susunan teleportasi berkedip-kedip, ketika semua yang ada di depannya menjadi kabur dan berangsur-angsur menjadi jelas, Xu Qing kembali ke 7 mata darah. Begitu dia berteleportasi, suara keributan dan hiruk-pikuk yang familiar memasuki persepsi Xu Qing. Tak lama kemudian, cahaya mengalir dan kota 7 mata darah tercermin di mata Xu Qing. Hal pertama yang muncul di depannya adalah kerumunan orang yang sedang mengantri untuk teleportasi, serta 2 orang murid yang sedang mencatat orang-orang yang datang dan pergi tidak jauh dari situ. Kedua murid ini, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya mengenakan jubah Taois berwarna abu-abu. Tatapan Xu Qing menyapu mereka berdua. Dia merasa mereka agak akrab, tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, saat dia keluar, jubah Tao ungu yang dikenakannya menyebabkan keributan di sekitarnya. Ekspresi kedua murid yang bertanggung jawab atas catatan berubah, dan mereka buru-buru berdiri. Salam, paman bela diri. Xu Qing hendak berjalan melewati mereka. Namun, ketika pandangannya melewati murid perempuan itu dari sudut matanya, dia berhenti dan mengamatinya. Wanita ini berpenampilan cantik dan rambutnya yang panjang diikat ekor kuda. Hanya saja tubuhnya sedikit kurus. Ketika tatapan Xu Qing menyapu, dia menegang dan detak jantungnya semakin cepat. Dia menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Kultivasimu tidak buruk dan kau tidak jauh dari level ke-6. Namun, aura laut terlarang dalam seni transformasi lautmu lebih rendah daripada para murid puncak ke-7 di alam yang sama. Kau harus memperdalam aura laut terlarang untuk terobosan yang mulus. Xu Qing memberikan beberapa petunjuk dan pergi setelah wanita itu mengucapkan terima kasih dengan suara gemetar. Alasan dia memberi petunjuk adalah karena Xu Qing ingat siapa wanita ini. Saat itu, ketika dia pertama kali datang ke Seven Blood Eyes, dia telah bertemu dengan kedua murid ini. Saat itu, wanita ini dengan baik hati mengingatkannya tentang bahaya sekte tersebut. Meskipun itu masalah kecil, Xu Qing merasa bahwa karena dia bertemu mereka lagi, dia bisa membalasnya dengan memberikan beberapa petunjuk. Setelah dia pergi, punggung kedua murid ini basah oleh keringat. Di mata kedua murid kondensasi Qi ini, tekanan yang dipancarkan dasar kultivasi Xu Qing secara alami, dan aura mengerikan yang didapatnya dari medan perang membuatnya tampak seperti iblis. Kultivasi senior ini sangat kuat. Murid laki-laki di antara keduanya menarik napas dalam-dalam. Kipas di tangannya hampir pecah. Setelah berkata demikian, dia memandang wanita di sampingnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan ekspresi aneh.
apakah kamu kenal senior itu? Ekspresi wanita itu sedikit linglung. Dia segera berbalik dan berlari ke samping untuk memeriksa catatan informasi susunan teleportasi. Setelah membacanya, matanya tiba-tiba membelalak. Xu Qing? Su Qing. Seluruh tubuh pria itu bergetar. Apakah Xu Qing yang akhir-akhir ini terkenal dan menghancurkan benda suci milik ras mayat laut, menyebabkan ras mayat laut menjadi marah dan memberikan hadiah untuknya? Wanita itu mengangguk kosong. Bagaimana dia bisa mengenalmu? Mata lelaki itu menampakkan rasa iri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingatanku lebih baik darimu. Aku ingat setahun yang lalu, seorang pemuda pemulung datang membawa token putih. Saat itu, ketika aku mengingatkannya tentang bahaya sekte itu, aku melirik token identitasnya. Nama pemuda itu juga Xu Qing. Wanita itu berkata lembut. Matanya dipenuhi ketidakpastian. Lelaki di samping itu tersentak lagi dan tertegun saat dia mengingatnya dengan hati-hati. Kamu bilang dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Wanita itu melirik temannya. Wajah lelaki itu langsung pucat dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa tindakan adik perempuan puncak ketujuh ini di masa lalu yang dia anggap bodoh sebenarnya mengandung peluang seperti itu. Xu Qing tidak tahu bahwa tindakan santainya telah memicu diskusi antara kedua murid ini. Saat itu, dia sedang berjalan di kota dengan jubah tahu abu-abu. Dia langsung menuju Departemen Transportasi Pelabuhan ke-176. Kapal sihirnya hancur dan dia tidak punya tempat untuk beristirahat. Kecuali dia kembali ke gua tempat tinggal puncak ketujuh. Dia hanya bisa menemukan tempat tinggal selama beberapa hari. Departemen pembunuhan adalah pilihan pertamanya. Tetapi Xu Qing memutuskan untuk mencari Zhongshan untuk menyempurnakan kapal ajaib sebelum dia pergi ke Departemen Pembunuhan. Dia belum kembali selama setengah tahun. Xu Qing yang sedang berjalan di kota utama Seven Blood Eyes melihat kerumunan yang ramai di sekitarnya dan toko-toko serta kios-kios yang sudah dikenalnya. Dia merasakan ketenangan yang langka karena medan perangnya sangat jauh. Suasana perang di Seven Blood Eyes tidak begitu kentara, tidak jauh berbeda dari biasanya. Hanya banyak pelabuhan yang diambil alih oleh sekte tersebut sebagai stasiun transportasi untuk barang-barang strategis. Lagi pula, pengeluaran saat menggunakan susunan teleportasi untuk mengangkut material akan sangat besar. Meskipun kapal-kapal dagang lambat, mereka masih dapat diterima dalam perang yang berlangsung lama. Kakak senior Zhongshan membuat taruhan yang tepat. Xu Qing sangat gembira ketika memikirkan keuntungan yang akan diperolehnya di masa depan. Namun, dia tetap waspada. Bagaimanapun, apa yang dilakukan kapten itu telah memancing keserakahan yang berlebihan. Untungnya, kapten punya lebih banyak hadiah. Kalau orang-orang itu menyerang, mereka harus menyerangnya terlebih dahulu. Lagi pula, dia peduli dengan reputasinya. Kurasa dia senang melihat ini terjadi. Jadi tidak baik bagiku untuk mengungkapkan kebenaran kepadanya. Xu Qing memikirkannya dengan serius dan mengangguk setuju. Hatinya juga terasa sedikit lebih tenang saat dia menantikan kepulangan sang kapten. Tidak lama kemudian Xu Qing tiba di pelabuhan ke-176. Sebagian besar pelabuhan ini telah diambil alih oleh sekte tersebut. Di permukaan laut, terdapat kapal-kapal kargo yang penuh dengan sumber daya strategis yang menunggu untuk dikirim. Tatapan Xu Qing menyapu dan dia mendesah penuh emosi. Pelabuhan 176 jelas jauh lebih berkembang dibanding setengah tahun lalu. Jalan-jalannya teratur dan banyak toko yang buka. Dibandingkan sebelumnya, jumlah kerumunan itu puluhan kali lebih besar. Apalagi karena ketiga pelabuhan itu sudah menyatu. Maka wilayahnya pun sangat luas, sehingga jumlah dan jenis pertokoan pun lebih banyak. Xu Qing berjalan cepat. Sambil melihat pemandangan yang makmur, dia tiba di Departemen Transportasi Pelabuhan ke-176. Dia tidak langsung masuk tetapi mengeluarkan selembar giok dan mengirimkan suaranya kepada Zhongshan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar dari Departemen Transportasi. Dia adalah Zhongshan. Shu, suara gembira Zhongshan terdengar. Namun, dia tahu batas kemampuannya. Setelah mengucapkan satu kata, dia segera menelan kata lainnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Xu Qing. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia menarik Xu Qing ke sebuah gudang di Departemen Transportasi. Saat mereka masuk, Zhongshan berbicara dengan penuh semangat. Kamu dan Kapten menjadi terkenal kali ini. Kapten yang melakukannya, Xu Qing segera mengoreksinya. Kalian berdua terlalu gila.
kalian benar-benar pergi ke ras mayat laut dan menghancurkan hidung benda suci mereka. Kudengar hidung patung mayat leluhur ketujuh tidak dapat dipulihkan. Jongsan berbicara dengan penuh semangat. Kapten berhasil! Shuqing buru-buru berkata, masalah ini terlalu liar. Kudengar ras mayat laut telah meledak karena amarah di garis depan. Bahkan, para petinggi ras mayat laut bahkan mencoba berbicara dengan leluhur dan yang lainnya, ingin mendapatkan kembali potongan hidung itu, tetapi leluhur langsung menolaknya. Kapten itu terlalu gila, aku juga terlibat. Kau tahu bahwa ini semua dilakukan oleh Kapten. Shuqing mendesah. Pada saat ini, emosi Jongsan sudah jauh lebih tenang. Dia menatap Shuqing dan matanya berbinar saat dia buru-buru bertanya dengan suara rendah. Shuqing, apakah alat bantu hidung itu masih ada padamu? Coba, aku lihat. Ya, tapi setelah meninggalkan si Corpse Race, batu itu menjadi batu biasa. Tidak ada yang aneh dengan batu itu. Shuqing merasa sedikit menyesal. Dia mengeluarkan alat bantu hidung itu dan meletakkannya di samping. Bagian hidung ini panjangnya lebih dari 100 kaki dan seluruhnya berwarna abu-abu. Meskipun tidak memancarkan aura apapun, benda itu membawa kesan sunyi. Hal ini terutama terjadi pada lubang-lubang menyerupai sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, yang seolah-olah menunjukkan berlalunya waktu. Letakkan dengan hati-hati. Jongsan buru-buru berseru dan menggerakkan alat bantu hidung itu dengan cepat. Saat ia menyentuhnya, cahaya di matanya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ia menatap Shuqing. Shuqing, siapa bilang kalau alat hidung ini tidak punya efek? Ini adalah bagian dari patung mayat leluhur ras mayat laut. Itu adalah benda yang paling ingin diambil kembali oleh seluruh ras mayat laut, karena ini adalah martabat mereka. Jongsan berseri-seri karena kegembiraan. Aku punya rencana. Aku akan membangun museum besar di pelabuhan kita. Setelah itu, aku akan menanamkan hidung yang kamu dan Kapten dapatkan bersama-sama dan meletakkannya di dalamnya. Dengan museum ini, izinkan aku memberitahumu, Shuqing, pelabuhan kita akan benar-benar tak terkalahkan. Kita bahkan tidak perlu mempekerjakan orang untuk menjaganya. Sekte akan membantu kita melakukannya. Mereka juga akan mempromosikan pelabuhan kita dengan sangat baik. Pelabuhan kita pasti akan menjadi terkenal. Banyak orang akan datang berkunjung. Dan hanya masalah waktu sebelum kita menjadi pelabuhan nomor 1 di Seven Blood Eyes. Toko-toko dan jalan-jalan di dekat hidung benda suci ras mayat laut ini akan menjadi semakin berharga. Kita akan meraup untung besar. Saat Shuqing mendengarkan, kilatan aneh muncul di matanya. Dia menatap Jongsan yang bersemangat dan mengagumi naluri bisnisnya. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia setuju dengan Jongsan. Setelah membahas masalah ini, Shuqing ragu sejenak sebelum berbicara pelan. Kakak senior Jongsan, kapal ajaibku. Jongsan dengan lembut menyentuh bagian hidung itu dengan puas. Setelah mendengar kata-kata Shuqing, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, seolah-olah dia tahu ini akan terjadi. Keluarkan saja. Aku sudah menduga kapal ajaib itu pasti akan rusak saat kau kembali kali ini. Sekarang pelabuhan kita sudah kuat secara finansial. Aku akan memperbaiki kerusakannya untukmu. Terima kasih, kakak senior Jongsan. Akan lebih baik jika kamu bisa menyempurnakannya sedikit lebih cepat. Terima kasih. Ketika Shuqing mendengar ini, dia menangkupkan tinjunya ke arah Jongsan dan berbalik untuk pergi. Di mana kapal ajaib itu? Berikan padaku. Bagaimana aku bisa memperbaikinya jika kau tidak memberikannya padaku? Jongsan tertegun sejenak dan menatap Shuqing dengan heran. Hancur, Shuqing menatap Jongsan. Gudang itu menjadi sunyi. Jongsan menatap Shuqing dan matanya perlahan melebar. Hancur? Shuqing mengangguk dengan serius. Hancur? Jongsan terdiam. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hancur dalam perlombaan mayat laut, itu dihancurkan oleh inti emas, jawab Shuqing jujur. Jongsan melihat ekspresi tenang Shuqing dan merasa bahwa penilaiannya sebelumnya salah. Orang di depannya ini sama gilanya dengan Kapten. Dia hanya berada di alam bangunan fondasi, tetapi dia benar-benar membangkitkan inti emas dan membuat kapal sihirnya hancur. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh sembarang kultivator bangunan fondasi. Terlebih lagi, dia telah kembali hidup-hidup. Di mana kaptennya? Jongsan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia merasa bahwa karena Shuqing seperti ini, kapten seharusnya tidak jauh lebih baik. Saat dia memikirkan tentang bagaimana kedua orang ini
adalah orang yang telah melakukan hal besar dalam perlombaan mayat laut. Rasanya wajar saja jika kapal ajaib itu lenyap. Kapten Xu Qing teringat aura 3 inti emas yang muncul di langit saat dia berteleportasi dan terdiam. Lupakan saja. Saat aku menyempurnakan kapal ajaib untukmu, aku juga akan membuat peti mati untuk kapten. Jika aku tidak bisa menggunakannya kali ini, mungkin akan berguna lain kali. Zhongshan mendesah. Xu Qing mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah melihat Xu Qing pergi, Zhongshan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke bengkel. Dia berpikir dalam hati bahwa karena dia sedang menempa peti mati, dia harus menempa 2 peti mati. Kedua saudara ini sama-sama gila. Aku akan menyiapkan satu untuk masing-masing. Itu adil dan masuk akal. Malam telah tiba di luar. Xu Qing berjalan di jalanan dan melihat ke arah pelabuhan, mendengarkan suara ombak. Perasaan yang familiar itu membuat hatinya jauh lebih rileks. Sekarang, aku harus bersembunyi di sekte ini. Xu Qing terdiam sejenak sebelum memasuki Departemen Pembunuhan Pelabuhan ke-176. Sebagai wakil direktur Departemen Pembunuhan, kedatangan Xu Qing menyebabkan semua anggota di departemen menjadi gugup, terutama karena Departemen Pembunuhan yang didirikan di Pelabuhan 176 adalah markas besar Divisi Hitam. Sebagai wakil direktur, Xu Qing bertanggung jawab atas Divisi Hitam. Oleh karena itu, kemunculannya membuat semua murid di Departemen Pembunuhan bersikap hormat. Bahkan ada murid-murid Qi kondensasi dari Departemen Pembunuhan yang menjaga kediaman Xu Qing, menunggu untuk dipanggil kapan saja. Si bisu ada di antara mereka. Setelah Xu Qing memasuki rumah, si bisu dengan cepat datang dan berjongkok di luar gerbang, menatap semua orang dengan tajam. Baginya, terlepas dari apakah mereka dari Departemen Pembunuhan atau bukan, selama ada orang yang mendekat, mereka akan menjadi musuhnya. Xu Qing jelas merasakan keributan di luar dan juga merasakan kebisuan. Kultivasinya meningkat cukup cepat di mata Xu Qing. Lautan roh di tubuh si bisu di luar rumah sudah mencapai 700 kaki. Ini berarti dia sudah melangkah ke tingkat ke-7 seni transformasi laut. Meskipun Xu Qing memperhatikannya, dia tidak punya pikiran untuk menyelidikinya. Setiap orang punya rahasia mereka sendiri, dan dia tidak peduli dengan masalah orang lain. Begitu saja, setengah bulan perlahan berlalu. Kepulangan Xu Qing tidak terlalu mencolok, tetapi beritanya tetap menyebar secara bertahap. Namun, dia berada di Departemen Pembunuhan dan memiliki reputasi yang buruk. Meskipun dia menerima janji temu satu demi satu, sangat sedikit orang yang berinisiatif untuk mengganggunya. Selain Huang Yan, Ding She, dan beberapa lainnya, selama setengah bulan ini, banyak hal terjadi di medan perang. Perang antara Seven Blood Eyes dan Sea Corps Race telah mencapai klimaks baru. Sejak seminggu yang lalu, kedua belah pihak telah melancarkan pertempuran besar-besaran. 7 mata darah terbagi menjadi 7 kelompok dan melancarkan serangan habis-habisan terhadap 7 pulau sekunder di luar ras mayat laut ingin menerobosnya. Ras Sea Corps berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Tetapi pasukan Seven Blood Eyes terbagi menjadi pasukan tipuan dan pasukan sungguhan. 4 kelompok hanya berpura-pura menyerang. Tujuan strategis mereka bukanlah untuk menangkap, tetapi untuk menahan. 3 kelompok yang tersisa adalah pasukan yang sebenarnya. Tujuan mereka adalah menduduki pulau-pulau sekunder dan menggunakannya sebagai batu loncatan bagi pasukan Seven Blood Eyes untuk secara langsung mengancam wilayah Sea Corps Race. Pertempuran ini sangatlah sengit. Meskipun Xu Qing tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dokumen Departemen Pembunuhan tentang pertempuran ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Pada akhirnya, Seven Blood Eyes berhasil menghancurkan 2 pulau kecil. Hal ini langsung menempatkan ras Sea Corps dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Faktanya, para kultivator tingkat tinggi juga menyerang berkali-kali. Perang telah meningkat dalam skala besar. Hadiah yang diberikan oleh Seven Blood Eyes pun bertambah lagi, membuat sejumlah besar mata pengikut Seven Blood Eyes pun terjun ke medan pertempuran dengan mata rakus. Popularitas hadiah untuk Kapten dan Xu Qing awalnya sedikit menurun karena pertempuran ini. Namun, tak lama kemudian, hadiah tambahan muncul, menyebabkan popularitas Xu Qing melampaui Kapten dalam sekejap. Hadiah tambahan ini datangnya dari anak Dao Miao Chun dari ras mayat laut. Bounty tambahan untuk Xu Qing. Aku berjanji akan melakukan 10 hal untuk siapapun yang membunuh Xu Qing. Apapun yang sesuai dengan kemampuanku. Dan bagi mereka yang memberikan petunjuk akurat, aku juga berjanji akan melakukan 1 hal untuk mereka. Sebagai anak Dao dari ras mayat laut, kekuatan tempur Miao Chun luar biasa dan reputasinya sangat hebat. Bahkan,
Banyak ras non-manusia telah mendengar tentangnya. Oleh karena itu, hadiah tambahannya segera menjadi topik hangat. Dengan begitu banyak perhatian yang tertuju pada hal ini, pertempuran antara Xu Qing dan Miao Chun tak pelak lagi meluas. Ini bukanlah yang diinginkan Miao Chun, tetapi ia tidak punya pilihan. Baginya, selama Xu Qing terbunuh, yang lainnya adalah hal sekunder. Oleh karena itu, ia pertama-tama menambahkan hadiah, yang menyebabkan Xu Qing menarik lebih banyak tatapan jahat dimanapun ia berada. Setelah itu, ia mengirim pesan lain. Xu Qing, apakah kau berani datang ke medan perang dan melawanku? Ini hanya antara kau dan aku, dan tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Xu Qing tentu saja melihat kedua pesan ini, tetapi dia mengabaikannya. Dia merasa bahwa Daozi Miao Chun ini bodoh, terlepas dari apakah itu sikapnya terhadap kehidupan di daerah kumuh atau pengalaman di 7 mata darah. Xu Qing tidak tertarik dengan duel seperti itu. Ia lebih suka menyergap dan menggorok leher musuh. Cara itu bersih dan efisien. Selama setengah bulan ini, banyak hal terjadi di sekte tersebut. Peristiwa yang paling penting adalah pembangunan museum besar di pelabuhan ke-176. Walaupun masalah ini disembunyikan pada awalnya, namun hal itu terlalu penting dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Terlebih lagi, Zhongshan tidak lagi menyembunyikan apapun. Sebaliknya, ia malah menambah bahan bakar ke dalam api. Tak lama kemudian, semua kultivator di sekte tersebut tahu bahwa hanya ada satu benda di museum di pelabuhan ke-176. Itu adalah bagian hidung dari patung mayat leluhur ke-7 dari ras mayat laut. Alat hidung ini akan dipamerkan saat museum dibuka. Siapapun bisa datang dan melihat. Begitu berita ini bocor, Seven Blood Eyes terguncang. Bahkan si Corpse Race pun mendengarnya dan menjadi gila karena marah. Tidak ada yang membuat mereka merasa lebih terhina daripada ini. Leluhur Seven Blood Eyes tentu saja mendengar hal ini dan cukup senang karenanya. Bahkan, ia menulis beberapa patah kata dan menyuruh seseorang untuk berteleportasi kembali ke sekte dari medan perang untuk digantung di museum. Hanya ada 3 kata dalam kaligrafi ini. Nyalakan hidung. Xu Qing menerima transmisi suara Zhongshan dan tiba di museum yang akan segera selesai ketika dia melihat potongan hidung yang besar dan kata-kata yang tergantung di atasnya. Dia tercengang. Zhongshan juga memiliki ekspresi serius. Apa maksud perkataan leluhur itu? Xu Qing menatap Zhongshan. Apakah dia menyuruh kita membakarnya dengan api? Membuatnya tampak seperti sedang dibakar. Zhongshan bergumam dengan tidak yakin. Tepat saat Xu Qing hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat keluar museum. Museum itu kosong. Ada apa? Zhongshan tercengang. Xu Qing menatap ke sana dan menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan sebuah belati muncul di dalamnya. Dia dengan kejam menebas ke samping dan suara sobekan terdengar, disertai dengan suara terkejut. Saat suara itu muncul, suara siulan angin terdengar dari belakang Xu Qing. Tubuh Xu Qing yang tanpa ekspresi langsung meletus dengan 2 bola api kehidupan, membentuk gelombang panas yang bergolak ke segala arah. Pada saat yang sama, ia berbalik dan meninju. Suara gemuruh terdengar saat Xu Qing mundur beberapa langkah. Dia melihat ke ruang kosong tak jauh dari sana. Tampaknya ada sosok di tengah distorsi kekosongan di sana, dan dia juga terdorong beberapa langkah mundur. Chun Erniu, Xu Qing menatap area yang terdistorsi dan berbicara perlahan. "Panggil aku, Direktur!" Suara jengkel keluar dari sana. Tetapi sosok kapten tidak muncul. Zhongshan juga mengenali suara kapten dan melihat ke arah distorsi dengan heran. "Kapten, kamu kembali." Tentu saja, tidak ada banyak bahaya kali ini. Hanya puluhan Golden Core yang mengejarku. Tetapi aku berhasil melarikan diri dengan mudah. Aku bahkan pergi ke medan perang si Corpse Race dan kembali dari sana. Suara sang kapten terdengar dari kehampaan. Setelah itu, sebuah apel muncul di udara dan digigit. "Mengapa kamu masih tidak terlihat?" Zhongshan penasaran. Dalam kehampaan yang tidak dapat dilihat oleh Xu Qing dan Zhongshan, ada sesosok tubuh berdiri di sana. Orang ini hanya memiliki 1 kaki dan 1 lengan yang tersisa. Pinggangnya hampir patah dan ada banyak luka di tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan menembus tubuhnya. Wajahnya memar dan bengkak seperti orang cacat. Rambutnya juga hangus. Dialah kaptennya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya yang bengkak dan berbicara dengan bangga. Ini sudah menjadi kebiasaan. Menurutku, kondisi tidak terlihat itu tidak buruk. Kondisi ini memudahkanku untuk melakukan banyak hal. Selain itu, sebagai atasanmu, kondisi ini dapat menonjolkan identitasku. Sambil berbicara,
Dia sengaja memegang apel itu dan membuka mulutnya yang bengkak dengan sekuat tenaga. Dia dengan tenang terus makan dan berbicara dengan santai. Lagi pula, alasan mengapa aku seperti ini adalah untuk menjaga wakil direktur Shu. Aku bisa masuk dan keluar dari perlombaan mayat laut dengan mata tertutup. Tetapi wakil direktur Shu tidak bisa. Untuk melindunginya, aku bahkan pergi ke istana perlombaan mayat laut untuk melihatnya. Jika bukan karena aku kembali terburu-buru untuk menemui kalian, aku berencana untuk melihat ke tempat leluhur. Ras mayat laut itu sedang memulihkan diri dan melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Saat sang kapten berbicara dengan bangga, ekspresinya berubah karena rasa sakit. Luka-lukanya tampak mirip dengan saat ia merenggut daging binding. Tetapi kenyataannya, tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Jelas, tidak mudah baginya untuk melarikan diri hidup-hidup kali ini. Namun, sebagai atasan, martabatnya tidak memungkinkannya untuk mengakuinya. Setelah selesai berbicara, dia melirik Xu Qing dan berbicara lagi. Wakil Direktur Shu, aku telah banyak membantumu kali ini. Ingatlah untuk mengembalikan 50.000 batu roh yang kau hutangkan padaku. Xu Qing diam-diam mendengarkan kata-kata kapten. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Orang luar tidak dapat melihat bayangan yang hanya bisa dia rasakan. Pada saat itu, bayangan itu berbentuk manusia dengan kaki dan tangan. Seluruh tubuhnya gemetar saat memakan apel. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.